Roy Suryo CS menemukan bukti baru terkait dengan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka mengklaim mendapatkan salinan data dari Komisi Pemilihan Umum yang disebut sebagai dokumen ijazah Joko Widodo saat mendaftar Pilpres 2019. Putu Gede Haryadi, SH, MH, titik, Hakim Anggota, 1, Sutikna, SH, MH, Silakan. Izin Pak, saya Habdan dari Gramedia.com. Tadi yang ditampilkan adalah ijazah Pak Jokowi ya. Itu kan fotokopi Pak. Selama ini ada beredar tampilan ijazah yang kalau saya lihat sekilas itu berbeda dengan yang banyak beredar di umum gitu loh. Misalnya dengan yang ditampilkan oleh orang PSI gitu ya. Apakah itu sama atau tidak Pak dengan yang Bapak tampilkan tadi di situ? Dan nama dekannya sepertinya ada beda yang selama ini beredar Pak Sumitro gitu loh. Dan kelihatan di situ sepertinya bukan Pak Sumitro dekannya atau bukan. Izin Pak, tadi nggak begitu jelas saya perhatikan. Dan kenapa tidak ditampilkan ijazah asli tadi Pak? Maksud biar kita bisa lihat sebenarnya yang seperti apa gitu ijazah Pak Jokowi itu. Terima kasih Pak. Andromeda. Ketawa-ketawa lah. Dan pada saat rame-rame isu-isu terakhir, kita kontak-kontakan lagi, oh jangan-jangan kita berdua ini direvel gara-gara itu kan. Ex-Menpan RB Yudi Krisnandi ungkap saat dirinya dan Anies dicopot Jokowi, jangan-jangan karena ijazah palsu. Sebuah pengakuan mengejutkan datang dari mantan Menpan RB, Profesor Yudi Krisnandi, yang kembali mengungkap dinamika di balik reshuffle kabinet era Presiden Jokowi. Dalam pernyataannya, Yudi menyingkap bahwa sebelum dirinya dicopot, ia justru sedang menjalankan salah satu tugas paling sensitif yang pernah diberikan kepadanya, menelusuri dugaan penggunaan ijazah palsu oleh sejumlah pejabat negara. Yudi menuturkan, Jokowi saat itu meminta dirinya turun langsung ke lapangan, jangan kebanyakan di kantor. Ia kemudian membuka kotak pos pengaduan, menerima laporan demi laporan tentang pejabat-pejabat yang dicurigai memakai ijazah tidak sah. Langkah inilah yang kemudian melahirkan surat edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2015, sebuah aturan besar yang mengguncang birokrasi karena menertibkan keaslian ijazah ASN di seluruh Indonesia. Dalam menjalankan tugas tersebut, Yudi bekerja bersama Menteri Pendidikan kala itu, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies langsung bergerak cepat, menyisir data, memeriksa laporan, dan menindaklanjuti dugaan-dugaan yang muncul. Namun, di tengah upaya penertiban itu, sebuah kejutan terjadi. Keduanya justru ikut terseret dalam reshuffle kabinet yang mengubah peta kekuasaan saat itu. Yudi mengungkap bahwa sebelum diganti, ia sempat meminta penjelasan langsung kepada Presiden Jokowi, apakah dirinya diberhentikan karena kesalahan tertentu atau karena ada tugas yang tidak ia jalankan. Jadi kan kejahatan Jokowi ini kan bukan cuma satu ini, bukan cuma kebohongan aja. Dia juga melakukan kejahatan hak asasi manusia. Dia juga melakukan kejahatan pelanggaran terhadap hak sipil dan politik. Dia juga melakukan kejahatan terhadap perampasan tanah-tanah rakyat melalui PSN. Itu banyak sekali sebetulnya ya, pelanggarannya. Dan nanti tokoh-tokoh yang lain itu akan menggunakan perkara yang lain lagi. Jadi kayak kita bertuju ini untuk sementara fokus tadi seperti dikatakan oleh Pak Suripto, tema besarnya itu adalah tentang kebohongannya dulu. Kebohongannya udah banyak, apalagi yang kejahatan-kejahatan yang lainnya ya. Itu satu. Nah, yang kedua terkait dengan persidangan, proses persidangan ini biasanya antara 3 minggu sampai dengan 4 minggu. Itu baru kita dapat jadwal sidang pertamanya. Nah, nanti yang menarik ini mungkin dari sekarang perlu kita beritahukan kepada masyarakat bahwa yang kita gugat ini adalah Jokowi secara pribadi sebagai warga negara Indonesia yang kebetulan dia menggunakan mekanisme ketatanegaraan untuk melakukan rangkaian kebohongannya, kan begitu. Nah, karena dia seorang warga negara yang menggunakan instrumen-instrumen ketatanegaraan untuk melakukan kejahatan dan berupa kebohongan, ya, maka nanti yang wajib datang, jadi dia tidak bisa, kalau dia sebagai presiden digugat, maka dia bisa menunjuk jaksa agung untuk mewakilinya.
ya kan? Atau dia bisa menunjuk Menteri Hukum dan HAM, atau dia bisa menunjuk orang-orang KSP, kantor sekretariat kepresidenan. Nah, ini karena dia sebagai pribadi yang digugat, maka dia harus hadir nanti. Nah, secara pribadi. Nah, karena itu nanti dalam proses awal itu ada nama yang disebut dengan dalam sistem pengadilan itu adalah proses mediasi. Nah, proses mediasi itu langsung ketemu antara pihak tergugat dengan pihak penggugat langsung. Tapi pihak penggugat langsung itu tanpa diwakili oleh kuasa hukum. Nah, jadi nanti kita akan bertuju ini akan berhadapan langsung dengan Jokowi kalau dia berani datang, ya. Kalau dia banci, nggak mau datang, nggak berani datang, ya berarti kita ngadepin meja kosong tuh nanti, ya. Tapi tidak apa-apa, kita tunggu karena itu nanti akan diberi oleh hakim waktu untuk mediasi namanya. Tetapi itu hanya kita akan lihat nanti jadwal mediasinya dimulai itu nanti mungkin kita bisa dapat kabar dari pengadilan negeri ini, pengadilan negeri Jakarta Pusat ini mungkin sekitar 3 atau 4 minggu ke depan, ya. Kita akan dapat kabar kapan akan mulai proses mediasi itu. Nah, jadi itu yang disebut dengan proses ini. Nah, tadi sudah disebutkan oleh rekan kita, oleh ketua tim pengacara kita yaitu Saudara Aziz Januar ini, bahwa tuntutan kita itu tadi, yang tadi kan sudah disinggung oleh Pak Sunarko tadi, soal rumah yang diberikan hadiah tadi itu, atau Pak Marwan tadi nyebut ya. Nah, itu nanti kita minta supaya tidak diberikan kepada Jokowi, ditahan oleh negara. Kemudian uang pensiunnya sebagai presiden itu juga tidak diberikan. Itu untuk mengganti ya kerugian-kerugian ya yang ditimbulkan oleh kebohongan Jokowi. Kan utang yang ditimbulkan oleh Jokowi ini sampai dengan hari ini itu lebih kurang 5.700 triliunan. Mulai dari 2015 lah katakanlah, kalau 2014 kan itu pemerintahan lama. 2015 sampai dengan 2024 ini hari ini itu sekitar 5.600 atau 5.700 triliun. Nah, dia yang harus ganti itu karena itu bukan tanggung jawab negara, karena dia yang melakukan itu dengan ambisi-ambisi proyek-proyek pribadinya dia. Ya, belum lagi yang dia melakukan korupsi di dalam di dalam hutang luar negeri itu ya, melalui proyek-proyek strategis nasionalnya itu. Nah, jadi yang kita inginkan itu supaya beban hutang yang 5.700 atau 5.600 itu dibayar oleh Jokowi, bukan oleh rakyat Indonesia. Sebab kalau itu dibebankan kepada rakyat Indonesia, ya, padahal itu adalah untuk memenuhi ambisi Jokowi semata, maka, nah, di mana hubungan hukumnya antara kita penggugat ini dengan kerugian itu? Kayak kalau itu dibiarkan harus dibayar oleh rakyat, kita ini kurang bayar lewat proses pajak. Lama itu sampai anak cucu kita itu masih terus bayar itu, ya. Nah, kita mau cut off itu hutang supaya Jokowi yang tanggung jawab beserta anak cucunya. Karena secara perdata hutang itu tanggung jawab bisa diturunkan, itu diwariskan itu. Jadi dia yang harus tanggung jawab, jangan bebannya kepada rakyat Indonesia. Itu yang kita mau. Jadi ini untuk membuka pikiran gugatan ini gugatannya untuk justru menolong rakyat Indonesia supaya tidak dibebani oleh utang Jokowi itu. Supaya yang bayar utang itu adalah Jokowi. Diambil dari mana? Dari tuh rumahnya salah satu yang mau hadiah untuk pensiunnya dia, kemudian uang pensiunnya dia. Kalau kurang itu, maka harta-harta yang Jokowi yang dilaporkan waktu dia menjabat gubernur, kemudian 23 miliar, kemudian waktu dia daftar Pilpres 26 miliar, nambah 3 miliar tuh, padahal baru 2 tahun menjabat gubernur itu, Pak. Nah, itu nanti disita juga harta-harta itu untuk keperluan membayar utang itu yang 5.700 triliun itu. Nah, jadi ini yang kita sampaikan. Oke, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Dimanapun kita berada, selamat jumpa dan selamat datang kembali di channel saya. Nah, teman-teman semua, kita baru saja menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya teman-teman, hal-hal seperti ini membuat kita paham akan bagaimana perjalanan politik yang akan terjadi ke depannya. Nah, teman-teman, dalam cuplikan video ini kita melihat bahwa Jokowi kena mental. Ya, hakim tak mau disogok. Ya, di sini hakim menyampaikan bahwa saya mau minta ijazah asli, bukan sok kopian, tegas dan jujur. Nah, tentunya teman-teman, dalam cuplikan video ini adalah sebuah cuplikan video baru yang memang ini terkait dengan kasus ijazah Joko Widodo yang masih diperbincangkan di perkalangan masyarakat saat ini, yang memang dalam ijazahnya tersebut mempunyai kejanggalan yang
pada saat ini masih diteliti dan masih dicari bukti oleh masyarakat Indonesia untuk keadilan dalam negeri kita ini. Nah, teman-teman semua, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa saksikan video kita sampai akhir dan berikan komentar kalian bagaimana menurut kalian tanggapan teman-teman tentang sebuah cuplikan video yang bakal kita saksikan sekarang, dan supaya kita ke depan saling bertukar pikiran dengan baik. Nah, teman-teman, dalam sebuah cuplikan video ini terdapat beberapa komentar dan tanggapan para netizen yang memang di sini mereka meluapkan isi hati mereka di sebuah kolom komentar. Nah, teman-teman, kita langsung saja melihat dan membacakan bersama bagaimana komentar-komentar para netizen tersebut. Di sini, teman-teman, mereka menyampaikan, semoga orang-orang cerdik, pandai yang pro rakyat dijadikan pemimpin di negeri ini. Ya, ayo Pak Jaksa, bekerja yang betul, Anda dibayar oleh rakyat. Jokowi harus diadili. Sita hasil korupsi, hukum mati. Nah, di sini juga rakyat sudah pada cerdas, nggak bisa dibohongin lagi. Yang dimana jangan dihukum mati, tapi hukum seumur hidup, serta dimiskinkan ke semiskin-miskinnya, juga kepada keluarganya. Ya, harus dimiskinkan sebagai pelajaran bagi koruptor, para pejabat dan para ASN, dan pada umumnya di masa mendatang. Ya, di sini juga teman-teman mereka menyampaikan bahwa ribet amat sudah jelas, palsu tangkap as sudah jadi dimati-mati, takut kuburu. Ya, di sini teman-teman mereka juga menyampaikan bagaimana diberhentikannya Prof. Anies dan Prof. Yudi ini sebagai menteri karena sudah meneliti ijazah pejabat Indonesia diperkirakan banyak yang palsu. Ya, kalau tidak hadir dengan alasan bla bla, berarti harus diseret paksa dong. Ya, mantap, harus dipenjara orang yang bersalah. Polisi dengar nggak? Kok seakan-akan dilindungi sama percok. Ya, teman-teman, tidak lain hanya itu, mereka juga menyampaikan di sini bagaimana ngaku saja kau Jokowi memang benar tidak punya ijazah asli, cuma modal bohong. Jokowi bisa jadi presiden 10 tahun, aneh tapi nyata. Ya, Jokowi harus diadili agar rakyat tidak gaduh penjarakan Jokowi. Ya, rakyat makin yakin bahwa ijazah Joko Widodo adalah palsu. Mau kurang bukti apa lagi? Segera dipenjarakan, dicepat para buzzer-buzzernya dan teradili biar ada kawan Jokowi di penjara, biar kapok membela kejunjungannya tanpa akal sehat, hanya modal koar-koar tanpa bukti dan data. Ya, teman-teman, di sini juga mereka menyampaikan bahwa betul fakta, buktikan pertama hukum dirusak oleh pendukung kebohongan karena bukanlah tergugat maupun penguat, baik secara perdata maupun pidana sebelum disidang. Pengugat tergugat wajib hadir di sumpah menurut agama dan kepercayaan. Dengan adanya bukti yang asli, disinilah hakim bisa memutuskan perkara dengan adil tanpa bulu selesai. Ya, teman-teman, di sini juga mereka menyampaikan bahwa orang jujur dan atau agama, jangan kau uang sogokan yang sudah jelas memersukan seluruh minta bansos dengan harus sumpah, mengaku kalau harus jadi orang miskin, juga nggak mau, takut termakan sumpahnya sendiri karena sama saja nggak yakin sama Allah. Ya, Maha kaya dan maha berkuasa dan maha menjadikan kita kaya kan. Itulah yang terjadi awal dari lingkungan ayatan yang menyesetkan, termasuk dari ujian orang-orang sabar dan ikhlas saat ini. Ya, teman-teman, di sini juga mereka menyampaikan bahwa setelah ijazah Jokowi diperiksa, semoga ada lagi pemeriksaan lanjutan atau bentuk lembaga independen khusus untuk memeriksa ijazah semua pejabat-pejabat Indonesia mulai dari Kades Presiden. Nah, di sini juga teman-teman mereka menyampaikan bahwa pejabat pemerintah Republik Indonesia, kamu pikir kami rakyat bodoh tentang ijazah palsu Jokowi dan Gibran Raka Buming Raka? Semua mafia palsu harus dipenjarakan, semua pelecehan dunia pendidikan. Ijazah asli Universitas Gadjah Mada kok setia reuni keagamaan gak pernah nongol ngabungan. Apa tidak diundang karena di buku daftar keagama tidak ada nama Jokowi? Kalau ada nama Jokowi pasti diundang dan Jokowi pasti datang. Ya, tapi udah berkali-kali reuni keagama
Pak Jokowi tidak pernah kelihatan datang. Ya, sangat menarik kesimpulan bahwa Pak Jokowi memang tidak punya ijazah Universitas Gadjah Mada dan yang dimilikinya itu adalah Universitas Gadjah Mada palsu. Dengan alasan kuat, foto ini ijazah tersebut foto ijazah Jokowi karena foto itu bukan foto raut muka dirinya, ya, melainkan foto orang lain. Jadi Pak Jokowi jangan coba-coba membodohi dan menipu rakyat. Ya, teman-teman, di sini juga mereka menyampaikan bahwa rakyat bersuara untuk keadilan karena ekonomi tidak stabil. Nah, teman-teman, itu sebagian dari ribuan komentar para netizen yang telah menyampaikan komentar di bawah kolom komentar. Dan jangan lupa juga teman-teman berikan tanggapan kalian, bagaimana menurut kalian tentang cuplikan video yang barusan kita saksikan sekarang ini. Nah, teman-teman, sekian dari saya. Jangan lupa saksikan video kita selanjutnya. Salam NKRI.